Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, berjumpa lagi dengan Hasan Madura di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang seorang apologet Kristen, apologet perempuan Kristen yang dikenal dengan Sofkatul. Nah, bagaimana Sofkatul ini menurut saya sih tidak punya akhlak, tidak punya etika terhadap pendeta lainnya. Artinya di sini yang sedang saling terobos ini adalah sesama Kristen seperti itu. Nah, Sofkatul ini menurut saya sih tidak punya akhlak terhadap Bapak Pendeta Henry Tan, seperti itulah. Jadi disinilah bahwa apologet perempuan Kristen yang bernama Sofkatul ini tidak punya etika sama sekali menurut saya. Yuk kita lihat bagaimana akhlak Sofkatul yang tidak terpuji ini. Selamat menyaksikan. Sahabat ikhwan fillah, sebelum menonton saya berpesan kepada anda semua, jangan sampai meniru akhlak apologet perempuan Kristen yang bernama Sofkatul ini ya. Karena menurut saya sih tidak punya etika terhadap orang yang lebih tua seperti itu, terhadap pendeta-pendeta lainnya. Artinya apologet Kristen Sofkatul ini sedang ngomel-ngomel kepada seorang pendeta yang bernama Pendeta Henry Tan, seperti itu. Nah, jangan sampai meniru apa yang ditunjukkan oleh perempuan Sofkatul apologet Kristen ini. Agama yang mengajarkan kebencian kepada agama lain, orang terkutuk menurut Alkitab, bukan kata orang atau kata saya. Orang terkutuk menurut Alkitab. Ya, kalau ini mengenai diri Anda, ya mohon maaf lah, aku cuma menyampaikan apa kebenaran Alkitab. Banyak orang mengatakan kamu orang terkutuk atau tidak terkutuk itu 2 Petrus 2 ayat 14. Penuh nafsu hina dan tidak pernah jemu berbuat dosa, terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Wah, ini perempuan sundal dong. Ternyata perempuan sundal, ya, kalian berzina. Perempuan sundal itu sudah tertulis di situ. Wahai kamu perempuan sundal, kamu orang terkutuk. Bukan hanya dia yang ngomong ya, terlatih dalam keserakahan. Nah, itu kamu perempuan sundal terlatih dalam keserakahan. Kamu disebut orang terkutuk. Nomor 2, Galatia 1 ayat 8 dan 9, yang memberitakan Injil lain terkutuklah ia. Para apologeter yang mengaku memberitakan Injil, tapi yang diberitakan justru Injil lain. Seharusnya yang diberitakan itu adalah Injil Kristus. Oh, ini ya apologet gitu, yang aku apologet tempat berkumpulnya perempuan sundal, gabung di sini, gabung di apologeter terkutuk, sama-sama terkutuk. Perempuan sundal gabung ke grup apologet yang ngaku apologet memberitakan Injil lain. Injil lain itu Yesusnya bukan Allah, bukan. Yesusnya bukan Allah, Yesusnya bukan Tuhan Allah, Yesusnya bukan juru selamat, Yesusnya bukan satu-satunya Allah. Ya, jadi perempuan sundal terkutuk bergabung dengan apologeter terkutuk. Wajib ini ya. Nomor 3, Roma 1 ayat 28, tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka ke dalam pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang didapatkan. Oh, mulut comberan ini, mulut comberan ya, dengan perempuan sundal bergabung dalam apologeter terkutuk. Wah, cocok ini ya, penista agama itu kan pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang didapatkan. Betul ini, si mulut comberan dengan perempuan sundal gabung di dalam apologeter terkutuk. Wah, cocok. Kamu sebutkan. Nah, Pendeta Hendritan tadi mengatakan
apa ya, orang terkutuk dan memberitakan Injil lain seperti itu ya. Nah, maksud Hendritan di sini seperti yang saya tangkap di sini sedang apabila ada orang menghina agama lain seperti penista agama itu adalah manusia terkutuk. Nah, jika dia itu perempuan pesundal katanya bergabung dengan apologet Kristen seperti itu. Jadi perempuan pesundal ini bergabung dengan apologet Kristen seperti itu yang bernama Sofkatul katanya. Makanya itu kemudian ada seorang wanita tiba-tiba memarahi pendeta Hendritan ini seperti itulah. Pendeta Hendritan ini cocok katanya di dalam kitab suci mereka karena ini yang perempuan ini adalah apologet sebagai apologet Kristen yang bernama Sofkatul dan si tadi adalah seorang pendeta yang bernama Hendritan seperti itu. Nah, kemudian si Sofkatul seorang apologet ini tersinggung dengan apa yang Bapak Hendritan ucapkan seperti itu. Akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat saya tidak punya etika di sini ya. Suatu gambaran yang menurut saya sih Sofkatul ini si perempuan ini tidak punya etika terhadap orang tua pertama ya, tidak punya etika terhadap orang tua seperti itu. Saya harap jangan ditirulah adegan seperti ini. Kita jaga etika kita terhadap orang tua siapapun dia, tetap hormati orang tua seperti itu. Walaupun misalkan kita merasa tersinggung dengan ucapannya. Jadi klarifikasi aja itu lebih baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak sepantasnya. Yuk kita lihat bagaimana seorang apologet Kristen Sofkatul ini berbicara kepada pendeta Hendritan. Saya ketemu Saifuddin Ibrahim di apartemen Kalibata City. Waktu itu saya mengundang beliau untuk debat, ya, debat dengan Muslim. Ada 2 lelaki plus 1 perempuan. Ya, jadi saya meminta ke Pak Saifuddin Ibrahim, kita kan berdua laki-laki, dari pihak Muslim harus ada cewek. Jadi kita harus ada cewek, Pak. Lalu dia menelpon seseorang, tetapi tidak diangkat. Lalu ya sudah nanti aku ini, lalu dia bercerita tentang nama Sofkatul. Udah cuma gitu aja. Anda tidak sopan ya dalam menyebut nama saya. Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Nah, begitu Sofkatul ini begitu sombongnya, nadanya tinggi sekali. Padahal tadi Bapak Hendritan tenang, jawabnya ya santai. Bapak Pendeta Hendritan ini menjawab itu adalah santai tenang. Menurut saya si Bapak Hendritan ini memang tidak pernah menghujat Islam ya. Dia itu memang apa ya? Menurut saya selama saya tahu Bapak Hendritan ini tidak pernah menghujat Islam seperti itu. Namun ketika si perempuan Sofkatul tadi, wow, kalau menghina, waduh, memfitnah, hinaan, waduh, banyak sekali tuduhan-tuduhan Sofkatul ini terhadap Islam. Untuk itulah kemudian Hendritan memperingatkan Sofkatul bahwa Sofkatul ini adalah disebut terkutuk. Karena apa? Karena suka menistakan agama atau sering menghina agama lain. Itulah kemudian Sofkatul ini merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Hendritan seperti itu. Yuk naik lanjut. Sehingga apa? Keluar hukum kasihnya Sofkatul yang sebenarnya. Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Sofkatul, kok nanya-nanya Bapak Hendritan, siapa keluarga saya? Kamu tahu siapa keluarga saya? Ya udah gak tahu lah. Ngapain? Kamu tahu siapa saya? Aduh, Sofkatul. Memangnya kalau tahu kenapa? Dari tadi kamu tahu siapa, tapi dari tadi tidak pernah diberitahukan siapa keluarganya. Cuman dia itu, kamu tahu siapa keluarga saya?
Aduh, Sob Katul, Sob Katul. Dengarkan saya sekarang ada minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntutkan. Saya cuma tahu begitu ya. Saya cuma tahu begitu. Kamu minta maaf di sini. Kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu. Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal sama Bu Soekarno ya. Kamu ceritakan saya Janda Salome Soekarno. Apa kamu? Ya ini. Nah, apa Sob Katul ini katanya apa ya? Dikatakan seorang janda Salome gitu loh. Artinya seorang janda yang bergabung kepada apologet Kristen. Kemudian dari situ kan Sob Katul ini ngaku-ngaku murtadin seperti itu. Nah, sama Bapak Pendeta ini dibongkar. Siapa itu Sob Katul seperti itu. Jadi Bapak Henry Tan ini membongkar siapa Sob Katul yang sebenarnya. Bapak Henry Tan mengatakan Sob Katul ini adalah Salome seperti itu ya. Salome menurut ucapan Sob Katul tadi yang dikatakannya. Kemudian kalau orang itu selalu menghina atau menghina agama lain, sama Bapak Henry Tan ini disebut dengan orang terkutuk seperti itu. Dan itu semua dilakukan oleh Sob Katul, termasuk ini menghina agama lain, itu dilakukan oleh apologet Kristen yang bernama Sob Katul ini. Juga menurut Bapak Henry Tan, Sob Katul ini adalah bergabung kepada apologet Kristen. Sebenarnya adalah katanya menurut pendapat Ibu Sob Katul tadi mengatakan Bapak Henry Tan ini pernah mengatakan bahwa Bu Sob Katul ini seorang janda Salome. Artinya Salome di sini satu lobang rame-rame seperti itu gitu loh. Jadi Ibu Sob Katul ini dikatakan seorang Salome satu lobang rame-rame. Makanya Bu Sob Katul kemudian mengklarifikasi, saya gak kenal Saifuddin Ibrahim, saya gak kenal Joshua Tewu. Mungkin ini ya Bapak Henry Tan ini mengatakan bahwa satu lubang rame-rame itu ketika berkumpul dengan Saifuddin Ibrahim, ketika berkumpul Bapak pendeta siapa kemarin itu, pastor siapa ya yang melecehkan perempuan itu, Joshua Tewu, seperti itu. Seperti itu. Jadi Sob Katul ini dikatakan seperti satu lubang rame-rame. Itulah yang Sob Katul katakan tadi, satu lubang rame-rame. Jadi seorang pesundal yang bergabung kepada apologet Kristen itulah menurut keterangan yang tadi dikatakan, ya seperti itulah tuduhannya gitu. Nah, ini perempuan ini adalah seorang apologet Kristen ya, perempuan Kristen juga. Yang laki-laki tadi itu adalah seorang pendeta Henry Tan. Yuk kita lanjutkan. Pertama kalinya kamu bicara dengan saya, apa kamu mengatakan nama saya Sob Katul atau Janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Saya cuma nyebut Sob Katul, saya nggak tahu Sob Katul itu siapa. Nah, ini Sob Katul ini mulai menggunakan hukum kasihnya ya. Jadi minta maaf, kalau tidak saya tebas lehermu. Nah, ini sudah mulai keluar ya, hukum kasihnya itu mulai keluar. Jadi aku datang bukan membawa damai melainkan pedang, seperti itu. Jadi hukum kasihnya pada diri Sob Katul ini mulai keluar. Ayo nek lanjut. Begitulah apologet yang sebenarnya gitu. Saya nggak tahu Sob Katul, kenapa kamu komen-komen di video saya? Kenapa kamu di Zoom saya mengatakan ini lagi trading Sob Katul? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau mulutmu apa? Sama saja Pak Henry, sama. Kamu bisa lihat sekarang di sini. Minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRA, ya
Nah, di sini mulai, Bapak Pendeta Hendritan ini tahu tentang nama Sofkatul itu aslinya adalah Christine, seperti itu. Artinya Sofkatul ini sebenarnya bukan seorang murtadin, bukan, gitu loh. Jadi dia itu cuman ngaku-ngaku murtadin karena dia itu masuk pada sebuah apologet Kristen. Jadi dia itu ngaku-ngaku murtadin. Sebenarnya namanya adalah Christine. Jadi kadal sebenarnya Sofkatul ini, kafir dari lahir, seperti itu. Jadi Sofkatul ini sebenarnya apa ya? Kadal, kafir dari lahir, seperti itu. Jadi cuman ngaku-ngaku seorang murtadin, apa kesaksian ini. Sebenarnya kesaksiannya pun itu apa bohong, apa murtadin odong-odong. Jadi di sini Bapak Pendeta Hendritan ini membongkar siapa itu Sofkatul. Makanya Sofkatul ini marah-marah kepada Bapak Pendeta Hendritan ini, seperti itu. Nah, ini Bapak Pendeta Hendritan ini mengatakan nama asli daripada Sofkatul ini adalah Christine. Nah, ketika dia bernama Christine, maka ini menunjukkan bahwa Sofkatul ini adalah Kristen dari lahir, kadal. Kristen dari lahir, kafir dari lahir, seperti itulah. Nah, kemudian ketika Bapak Hendritan ini membongkar siapa sebenarnya Sofkatul ini, maka langsung Sofkatul marah-marah kepada Bapak Hendritan. Jadi terkesan tidak punya sopan santun sama sekali, tidak mengklarifikasi sama sekali, artinya tidak tabayun, tidak melakukan apa, langsung marah-marah, langsung keluar kasihnya, langsung marah-marah, misuh-misuh. Itulah akhlak yang sebenarnya Sofkatul, seperti itu. Kalau yang saya tahu Christine, jadi mohon maaf kalau salah ya. Yang saya tahu dia sembuh, aku nggak ngerti, aku tahunya cuma begitu dikasih tahu. Kalau di situ sok aku ternyata ini, saya minta maaf ya, mudah. Christine, aku tahunya cuma begitu dikasih tahu. Ya aku nggak tahu keluarga itu siapa. Kamu menyebutkan saya Jajan Salome kan? Sejak kapan saya Jajan? Sejak kapan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Lah ibu ini siapa? Kampret. Ibu ini siapa? Kampret. Kamu sebutkan dulu. Kamu gereja di mana sih? Kalau anak alamatmu mana? Jadi Bos Sofiatul ini memarah-marahi Pendeta Hendritan gitu loh. Dengan goblok, kampret dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa kasihnya sudah keluar semua ini kelihatannya ini. Jadi seorang apologet Kristen yang katanya kalau di dalam kekristenan hukum kasih. Tapi faktanya dia itu tidak punya akhlak terhadap orang tua, seperti itu. Jadi apologet Kristen Sofkatul ini tidak punya akhlak sama sekali terhadap Bapak Hendritan, seperti itu ya. Kemudian tadi Sofkatul, kamu harus minta maaf kepada saya, kepada keluarga saya. Terus Bapak Hendritan menjawab, lalu keluarga kamu siapa? Seperti itu. Keluarga kamu siapa? Langsung kemudian Sofkatul berbicara, langsung, kamu mengatakan saya Salumi, satu lubang rami-rami gitu loh. Karena Bapak Pendeta Hendritan ini membongkar mungkin ya. Karena Sofkatul ini dikatakan Salumi. Jadi janda Salumi, janda yang satu lubang rame-rame, dipakai rame-rame, seperti itu mungkin ya. Jadi Bapak Hendritan ini mungkin mengatakan seperti itu, tapi Bapak Hendritan ini
apa ya, belum tentu mengatakan kepada Sofkatul kan seperti itu, belum tentu mengatakan kepada orang yang bersangkutan tadi, tapi Bapak Hendritan hanya mengatakan Sofkatul gitu. Siapa itu Sofkatul? Ya, nggak tahu juga pendeta Hendritan, nggak tahu juga Sofkatul siapa, tapi si apologet Kristen perempuan ini akhirnya tersinggung dan mengeluarkan kasih-kasihnya, yaitu goblok, kampret dan seterusnya. Saya tebas lehernya. Seperti itulah kalimat-kalimat daripada seorang apologet Kristen seperti itu. Yuk naik lanjut. Ya sudah ya, saya minta maaf kepada siapa saja yang saya sebut memakai nama Sofkatul. Mohon maaf apabila itu menyangkut orang lain ya, tapi saya menyebutnya sebagai Sofkatul ya. Saya tidak tahu itu siapa, jika itu ibu ya saya mohon maaf. Dan Nah, Bapak Hendritan ini mengatakan bahwa Sofkatul ini adalah janda Salumi kan seperti itu. Janda Salumi satu lubang rame-rame, artinya di satu lubang itu ya dipakai rame-rame lah sama banyak orang seperti itu. Nah, kemudian ada seorang perempuan yang tersinggung di sini, padahal Pak Pendeta Hendritan cuman mengatakan Sofkatul seperti itu. Nah, ketemuannya ternyata ada seorang Kristen, apologet Kristen. Jadi yang menjadi seorang apologet Kristen wanita ini marah-marah kepada Bapak Hendritan gitu loh. Karena dikatakan janda satu lubang rame-rame. Ya karena mungkin Pendeta Hendritan tahulah dari teman-teman pendeta lainnya. Seperti dari Saifuddin Ibrahim, dari Bapak Joshua Tewu, seorang pastor yang pernah melakukan pelecehan itu, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Hendritan ini dengar-dengar gitu ya. Jadi dia mengatakan Sofkatul adalah janda satu lubang Salumi, satu lubang rame-rame. Jadi kemudian ada perempuan yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Ngamuk-ngamuk, seorang Kristen ngamuk-ngamuk kepada Bapak Hendritan ini. Ya ini bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu loh. Kenapa kok bisa ngamuk-ngamuk? Padahal Bapak Hendritan menyinggung nama Sofkatul seperti itu. Makanya Sofkatul ini kemudian dipakai oleh orang-orang sebagai nama orang yang mengamuk-ngamuk itu. ternyata cocok ya, ada apologiter yang aku Kristen, ya apologiter terkutuk, anggotanya adalah perempuan Sunda terkutuk dan si mulut comberan terkutuk juga. Si mulut comberan itu cocok dengan Roma 1 ayat 28, apologiter terkutuk itu cocok dengan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Perempuan Sunda terkutuk itu cocok dengan 2 Petrus 2 ayat 14. Lalu mereka membentuk suatu kelompok kami terkutuk. Bukan kebetulan ada satu grup apologiter, ya apologiter terkutuk ini salah satu anggota utamanya adalah perempuan Sunda terkutuk dengan mulut comberan terkutuk. Ayat yang saya ulangi, mulut comberan terkutuk itu cocok dengan Roma 1 ayat 28. Baca saja. Apologiter terkutuk itu cocok dengan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, Bapak Hendritan ini mengatakan ada seorang apologet Kristen mulutnya itu comberan. Jadi artinya tadi si perempuan tadi dikatakan bahwa mulutnya itu adalah mulut comberan seperti itu. Mulut comberan dan cocok dengan bunyinya di dalam kitab sucinya mereka sendiri katanya seperti itu. Dan kemudian Salome juga cocok dengan kitab sucinya mereka sendiri seperti itu. Jadi ada seorang apologet Kristen bergabung. Jadi salah satu anggotanya itu adalah seorang janda Salumi, satu lubang rame-rame katanya Pak Hendritan. Ya karena Pak Hendritan ini seorang pendeta,
seorang pendeta ya, maka mungkin dia itu tahu gitu loh, tahu tentang, seputar kekristenan, terus kemudian, yang menjadi buah bibir di kalangan pendeta itu tahu, sehingga apa, sehingga dia mengatakan janda Salome, seperti itu. Next, yuk lanjut. Ruang sundal tertutup itu cocok dengan 2 Petrus 2 ayat 14. Lalu mereka disebut kelompok kambing terkutuk. Matius 25 ayat 4. Ya bahasanya kebun binatang gitu ya, bahasa kebun binatang itu kan yang tidak pantas itu. Penistaan agama berbahasa kebun binatang gitu ya. Dia ternyata bukan kebetulan ya, ada ya. Ada apologeter terkutuk di situ gengnya. Gengnya itu anggota-anggotanya ya perempuan sundal terkutuk ya. Jadi mulutnya mulut comberan, terus ketua gengnya itu adalah perempuan sundal, perempuan terkutuk, pesundal katanya. Ini satu Salome itu tadi ya, pesundal, mulut comberan dan seterusnya gitu loh. Eee, Makanya tadi kalau saya lihat memang Sofkatul ini nggak ada etika ya, nggak punya akhlak sama sekali terhadap orang tua, terhadap, Bapak Hendritan, nggak ada akhlak gitu loh. Jadi sehingga dia tuh goblok, apa segala macam, kampret, dan seterusnya. Itu menurut saya sih, apa ya, nggak ada etika lah, nggak ada akhlak terhadap orang tua lah gitu loh. Ya jangan ditiru lah perempuan-perempuan seperti ini gitu loh. Ini menurut saya sih memang, dari karakternya ya seperti itu gitu loh. Memang akhlaknya agak bejat sih seperti menurut saya sih. Sundal bolong terkutuk ya, kemudian ada lagi mulut comberan terkutuk. Lihat ini Pak, ini Alkitab terkutuk tidak terkutuk itu apa ayat Alkitab? Bukan apa kata kita, bukan kata ADD, tapi apa kata Alkitab? Sadar ya kalian ya perempuan sundal kamu itu terkutuk. Sadar ya apologeter yang memberitakan Injil yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sadar ya kamu itu apologeter terkutuk. Nah, menurut Bapak Pendeta Hendritan ini bahwa, bahwa perempuan itu adalah, seorang apologet terkutuk gitu loh. Karena apa? Karena dia itu memang, bahasa-bahasa binatang dari mulutnya yang keluar, goblok, seperti itu, kampret, seperti itu. Dan, selalu dia itu menghina agama-agama lain yang bernama Sofkatul ini. Jadi, sama Hendritan dianggap apologet terkutuk, sundal, pesundal Salome seperti itu. Itulah, kemudian, Bapak Hendritan ini tadi ya minta maaf. Bapak Hendritan sudah minta maaf tadi ya, sudah minta maaf kepada si perempuan tadi, si apologet perempuan tadi ya yang bernama Sofkatul yang tersinggung ini, sudah minta maaf tapi masih saja, Sofkatul ini marah-marah seperti itu, seperti itu. Yuk naik lanjut. Agama yang benar adalah agama yang mengajarkan kebencian kepada agama lain. Nah, menurut, ini pendeta juga ya, Pendeta Rudi Yohanes ini ya. Pendeta Rudi Yohanes mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah agama yang mengajarkan kebencian terhadap orang lain. Ini seorang pendeta mengatakan seperti ini. Artinya, menurut pendeta ini adalah sebuah agama yang benar itu adalah mengajarkan kebencian kepada orang lain, seperti itu. Ini kumpulan-kumpulan orang-orang Kristen ini seperti ini gitu loh. Pentolan-pentolan Kristen ini ya seperti inilah pendapatnya. Ada Sofkatul yang disebut, dengan janda Salome. Terus kemudian, Rudi Yohanes yang mengatakan agama hanya mengajarkan sebuah kebencian dan seterusnya. Jadi saya yang saya lihat ini Bapak Hendritan ini sangat toleransi ya kepada terhadap, Islam seperti itu, gak pernah menyinggung-nyinggung apalagi menghina-hina Islam, itu gak pernah gitu loh. Ya inilah yang disebut dengan toleransi. Jadi gak boleh memfitnah. Kalau Sofkatul memang mulutnya comberan seperti yang dikatakan, Pendeta Hendritan tadi ya. Memang mulutnya itu comberan banget ini Sofkatul ini. Karena, saya mengikuti
mengikuti ininya Zofkatul ini. Jadi apa yang ia keluarkan itu comberan semua. Jadi framingnya terhadap agama Islam itu luar biasa fitnahnya Zofkatul ini. Kemudian Zofkatul ini dibongkar oleh Bapak Pendeta Hendry Tan tadi, bahwa Zofkatul ini apologet Kristen. Dia itu terkutuk katanya. Dia itu dia itu Zofkatul ini adalah seorang pesundal yang bergabung menjadi apologet gitu loh. Jadi artinya janda Salome katanya Bapak Hendry Tan tadi, seperti itu. Jadi artinya Zofkatul ini adalah janda Salome, satu lubang rame-rame. Itulah satu lubang digunakan rame-rame. Itulah yang dikatakan Bapak Hendry Tan terhadap Zofkatul, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Hendry Tan menyebut Zofkatul yang bernama Zofkatul itu adalah seorang janda Salome. Ya mungkin pendeta Hendry Tan ini tahu dari teman-teman pendetanya seperti Joshua Tewu, seperti Saifuddin Ibrahim gitu. Mungkin tahu dari situ, ya mungkin tahu sendirilah, bisa jadi seperti itu gitu loh. Pendeta Joshua Tewu ini adalah kemarin yang sangat viral itu ya. Jadi dia itu melecehkan seorang perempuan di apartemennya seperti itu. Itu Joshua Tewu. Mungkin Bapak Hendry Tan ini tahu sedikit siapa itu Zofkatul, kenapa dikatakan seorang pesundal, kenapa dikatakan janda Salome, seperti itu, kenapa dikatakan terkutuk, itu seperti itu. Mungkin Bapak Hendry Tan ini tahu siapa itu Zofkatul yang mengaku-ngaku murtadin ini, seperti itu. Nama aslinya adalah Christine, seperti itu. Dia itu sebenarnya Kristen dari lahir sih, cuman ngaku-ngaku sebagai murtadin gitu, biar orang yang melihatnya itu wow gimana gitu ya, padahal dia itu pembohong, seperti itu. Karena itulah kemudian Bapak Pendeta Hendry Tan ini membongkar siapa itu Zofkatul, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan segala urusannya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan Anda yang mendukung dan saya sebagai yang punya media channel, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas dukungannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.